Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati guru kita, beliau Pak Ustaz Amirwan, alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim, Pengurus Mushala At-Thaibah, Mushala An-Nurul-Ikhlas, Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kembali mari sama-sama kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan kurnia yang telah diberikan kepada kita. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini sesuai jadwal, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan beliau, guru kita Haji Amirwan, Jemaah, tanpa banyak pengantar, karena kita ingin lebih banyak waktu kita untuk mendengarkan tambahan pengajian pagi ini. Dengan segala senang hati dan penuh hormat kami persilakan kepada Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin
alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi dia itu dikatakan hati itu bisa tenang, bisa tentram itu dengan zikir. Kenapa harus ditenangkan, harus ditenangkan? Hati itu sering panas. Apa yang menyebabkan dia panas? Banyak, ada sekitar 25, tapi kalau disimpulkan ada 4. Ini yang pertama cemas, yang kedua marah, yang ketiga kesal, yang keempat sedih, 4 macam. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu sebulan ke belakang itu, sebulan ke belakang itu yang lain ada itu? Ada sedih, cemas ada ya, marah, ada ya, kesal, banyak ya, sedih. Kau yang menyebabkan hati itu harus ditenangkan. Yang saya tenangkan itu sebabnya. Jadi ini ada setiap hari. Pemicu-pemicunya ini ada setiap hari. Tidak di rumah, tidak di kantor, tidak di pasar, di jalan. Pemicu ini ada terus. Itu yang menyebabkan hati itu menggerakkan. Hati itu panas, darah naik ke kepala, ke telinga, jadi merah, telinga merah, namanya. Nah, Bapak Ibu, ini cemas, marah, kesal, sedih. Itu kalau dia naik itu diredam. Kenapa seperti itu? Kita bayangkan nanti tiba di kendaraan. Di kendaraan itu Bapak Ibu naik pakai auto, berangkat dari situ, tarik ke Solo. Itu mendaki apa itu? Tinjau. Iya, angin enggak apa itu? Angin itu. Apa regulasinya? Itu angin itu. Tetapi lagu tua sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Nggak berhenti tarik ke Solo, tarik ke Sijunjung, tiba di Sijunjung, balik Lasik Mani, itu berapa jam itu ke situ. Nah, angin itu tetap stabil anginnya. Padahal 3 jam padahal mendaki. Apa yang menyebabkan anginnya itu stabil? Apa itu? Oli bisa kecil ni. Anaklah oli lah cukup, tapi lah cukup Johnny itu. Nah, ada yang apa ada itu? Air radiatornya kan? Air radiatornya itu. Nah, air oli di mesin itu tadi tambah dengan air radiator itu 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam itu tidak berhenti, anginnya itu stabil. Padahal mendaki dari luar biasa itu, nah untuk itu tidak apa-apa. Kalau kita gambarkan ini yang radiator itu, kan itu ketika itu bocor, kita tidak tahu bocornya, kita tidak tahu terjadi apa. Kita jalan juga tapi yuk bocor, pernah nggak ngalamin itu? Apa yang terjadi itu? Ya, berasal, kemudian
bisa meledak. Itu satu. Jadi ternyata air radiator itu harus sesuai dengan batas, itu harus dicek kalau tidak bermasalah. Nah, ini yang stabil, yang normal ini. Kemudian zikir tadi diibaratkan ke gedung nanda tinggi itu ada basi di atas gedung itu. Aku bunuh basi di atas gedung itu. Penangkal petir. Aku gambarkan yang tidak pakai penangkal petir rumah yang tinggi, tidak pakai penangkal petir. Hari hujan-hujan, ada rumah tidak pakai penangkal petir. Nah, begitu datang petir langsung gelap, hilang sekali lagi. Datang petir nanti sehingga ini habis dia hantam, habis gelap sekali. Nah, kemudian coba kita lihat yang pakai penangkal petir, datang petir, tapi ada penangkalnya. Di petir, di tangkalnya, lalu dibawanya ke bawah, dinetralisirnya ke tanah. Jadi tidak membahayakan kepada bangunan itu, kepada gedung itu. Jadi zikir tadi itu bagi diri kita adalah untuk menenangkan dari panasnya gejolak-gejolak tadi. Ada berapa macam tadi, Bu? Ada berapa macam tadi? Yaitunya cemas, marah, Kesal, sedih. Kamu baca mencontohkan itu. Kita naik atau nyetir, lalu dipotongnya dulu. Sudah dipotongnya, berhentinya di depan. Pernah nggak melihat itu? Akan tidak apa ada. Marah atau muncul marah tadi kan? Iya. Kalau dadu itu apanya? Air radiatornya, zikir itu nanya enggaknya itu. Nah, kemudian sudah itu baik itu ke pasar, ditanya orang harganya itu berapa? 200.000. 100 sampai 10 lah. Kalau bisa 100 kok kamar yawa yang lagi. Anaknya darah. Nah, Bapak Ibu, Beko telah pulang ke rumah, rupanya rumah Pak kunci ibunya di anak. Di teleponnya tidak ready, apanya? Awak pandai pulang ke rumah Pak kunci. Di telepon tidak ready apanya. Lain tak ada. Menanya itu. Nah, sedang menelpon itu tiga yang tetangga. Ciri dia terus dekat apa tadi. Lain apa anak. Jadi kalau coba campur itu terus semua ada istimewa yang punya. Amin. Nah, kalau tidak ada penenteramnya, itu mengalahkan serupa air radiator bocor tadi. Nah, itulah sebabnya diperlukan penentram di dalam batin kita itu. Yang penentramnya itu zikir. Zikir itu luas, tapi yang kita kaji sholat saja dulu. Ini kita lihat. Ini. Inna
sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk berzikir mengingat aku. Dirikanlah sholat untuk berzikir atau mengingatku. Bapak Ibu, tadi katanya zikir itu untuk ada di menenangkan jiwa. Sholat itu adalah zikir. Oleh karenanya itu harus berbeda itu kondisi batin sebelum sholat dengan sudah sholat. Harus beda itu. Sebelum sholat marahnya suruh pikul. Sesudah sholat mulai reda marahnya itu. Sebelum sholat sedihnya suruh pikul. Kemudian setelah sholat sedihnya itu. Nah, itu namanya berfungsi air radiatornya. Zikirnya itu berfungsi. Kalau tidak, mungkin ada kebocoran. Kalau tidak, pasti ada masalah di zikirnya itu tadi. Nah, untuk itu yang kita cek itu. Ujungnya nanti kata Allah, faskuruni askurkum. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, waskuruli. Niscaya ingatlah kamu kepadaku, aku akan ingat kepadamu, waskuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfur, dan janganlah kamu kafir. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau begitu paragu nggak zikir itu di awal salat? Serupa paragunya, paragunya itu serupa paragunya air radiator di kota. Serupa itu paragunya. Nah, cobalah baik nanti foto. Untuk saya jauh dari si pasar raya, kosongkan air radiator itu. Cobalah itu. Nah, belum sampai di pasar raya, tapi bisa mendadak. Seperti itu perlunya zikir itu oleh diri kita. Cuma persoalannya, zikir itu zikir yang berkualitas atau asal-asal zikir saja, itu yang jadi masalah. Untuk itu, kalau zikir yang berkualitas adalah zikir sesuai dengan namanya. Umpamanya zikir alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Namanya, istilahnya apa itu? Hamdalah. Kegunaannya apa itu? bersyukur. Untuk bersyukur. Jadi setiap ada kalimat alhamdulillah itu, baik dalam sholat maupun di luar sholat, itu betul-betul kita rasakan untuk bersyukur atau berterima kasih ketika membacanya itu. Kembali contohkan tadi, Bapak Ibu. Contohnya, jago lato, ada nggak baca alhamdulillah? Ada, tapi panjang kan? Bunyinya itu. Alhamdulillah, artinya apa itu? segala puji bagi Allah. Nah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Jadi sebetulnya di situ yang telah membangunkan kami sesudah menidurkan kami. Kondisinya kan itu. Tetapi ternyata Al-Quran dan hadis juga mengistilahkan tidur itu dengan mati. Jadi dibuatlah kalimat yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Sebenarnya membangunkan kami sesudah menidurkan kami. Tapi Al-Quran dan hadis mengistilahkan juga tidur itu dengan mati. Makanya itu kalimatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kan lain babaco itu jago Allah. Allah. Lain. Nah, persoalannya adalah sudah pastikah orang yang membaca bacaan itu ingat kepada Allah? Sudah pastikah orang yang membaca bacaan itu ingat kepada Allah? Sudah pasti ya? Sudah.
semua sholat kita khusyuk? Sudah dipastikan semua sholat kita khusyuk? Ya, Pak, setuju? Ya, berarti sudah pasti semua sholatnya akan ada mana yang itu. Jadi kalau sudah dipastikan membaca bacaan itu pasti ingat Allah, di dalam sholat kita juga membaca bacaan tentu sudah pasti ingat, berarti semuanya sholatnya sudah. Nah ini, iya tuh Pak, sudah pasti semuanya khusyuk. Mana Pak? Kalau tadi lah pasti, ini dan pasti. Nah untuk itu, Bapak Ibu, orang yang membaca bacaan zikir itu belum tentu dia ingat Allah. Dia baru ingat kepada bacaan zikir itu, belum tentu dia ingat kepada Allah. Aja Bapak pernyataannya seperti itu. Orang yang sholat sunat taubat, belum tentu dia bertaubat. Dan orang yang bertobat belum tentu dia melaksanakan sholat sunat taubat. Yang tentu idealnya orang yang bertobat juga melakukan sholat sunat taubat. Tapi orang yang melaksanakan sholat sunat taubat belum tentu dia bertobat. Dia hanya sebagai ibadah biasa saja. Mau sholat sunat taubat tadi, mau sholat hajat tadi, mau sholat hajat tadi, hanya sebagai ibadah begitu. Tapi bagaimana hendaknya sholat sunat taubat itu benar-benar menjadi bertobat? Jadi ketika membaca bacaan itu, Bapak Ibu, mencontohkan banyak supaya kita ingat kepada Allah itu, sesuaikan dengan fungsinya. Kalau hamdalah itu adalah berzikir untuk bersyukur, apa yang kita syukuri? Nah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma atana wa ila nusur tadi, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami sesudah mematikan kami. Itu betul-betul kita rasakan. Yang tadinya kita tidak bertenaga dalam keadaan tidur, sekarang tenaga tangan kaki. Yang tadi kesadaran kita tidak ada, sekarang sudah dikembalikan sehingga kita bisa mengingat, anggota badan bisa bergerak kembali. Peran Allah itu yang kita rasakan kepada diri kita, baru kita ucapkan zikir itu tadi. Jadi sebagai pelatih, coba Bapak Ibu nanti jago lalok itu coba gerakan tangan, alai menggari. Ya. Sudah tuh coba gerakan kaki, alai menggari. Sudah tuh coba kerdikan mata, alai berkedip. Nah coba sudah tuh ambuin, alai ya. Atau peran Allah yang mengembalikan itu yang kita rasakan, baru dibaca dengan berterima kasih. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rasakan waktu itu peran Allah itu yang mengembalikan kesadaran kita, yang mengembalikan kekuatan kita sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Rasakan peran Allah itu, dan itu nikmat yang diberikan waktu itu, dan itu yang kita syukuri. Dengan demikian kita ingat kepada Allah. Tapi kalau tidak, dengan bacaan kau baca jujur, tapi yang dalam pikiran kita belum tentu itu. Jagolah alhamdulillahilladzi ahyana. Telah tiba selesai doanya, telah tiba di kompor, langsung dibikin. Kira-kira dalam pikirannya tadi itu kira betul-betul mensyukuri itu? Enggak. Dia hanya baru ingat kepada bacaan itu, tapi belum berzikir kepada Allah. Sehingga kalau seperti itu nanti daya manfaatnya tidak seberapa. Nah seperti itu sebetulnya bacaan demi bacaan di dalam sholat itu. Dan seperti itu sebetulnya, apakah alhamdulillah sesuaikan dengan fungsinya? Istighfar, astagfirullahaladzim, seperti itu juga. La haula wa la quwata illa billah, seperti itu juga. Tetapi kalau tidak, nah fungsinya itu tidak seperti itu. Makanya nanti walaupun nyoba berzikir, marahnya itu tetap seperti itu. Malah lah berzikir lebih tinggi loh punya. Ya, lama kemudian itu ini lah berzikir tadi. Sedang berzikir ada orang mewego, sedang berzikir ada orang apa? Tambah naik apa ya? Angin itu. Apalagi dengan berzikir itu hatinya menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu, itu dari sekedar untuk dibaca-baca seperti itu saja. Akan cukup singgung itu. Sudah 6.15.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas kajian kita pagi ini. Bapak dan Ibu sidang yang masuk yang dirahmati Allah. Luar biasa kita menerima pengajian pagi ini dengan tema tadi zikir. Apa yang dikatakan zikir tadi telah dijelaskan, dan salah satu aplikasinya pelaksanaannya yaitu ketika kita sholat. As-sholatu li zikri, sholat itu adalah untuk mengingat akan Allah. Bapak dan Ibu sidang yang masuk yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semakin hari, semakin waktu, semakin meningkat kualitas ibadah kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk perolehan tempat terbaik kita subuh ini, alhamdulillah terkumpul 191. Terima kasih kepada kita semua, Bapak dan Ibu yang telah berinfak, berwakaf, bersedekah untuk masjid kita, baik pada pagi ini maupun sebelumnya. Yang juga kami ingin menyampaikan bahwa untuk tikar masjid kita masih menghimpun donatur dari Bapak dan Ibu, para hamba Allah, untuk berjalan kita sesuai dengan perjanjian kita dengan apa kita akan tetap membayarkan sampai akhirnya kita bisa lunasi pembayaran tikar masjid kita ini. Bapak dan Ibu sedang masuk dari Allah. Sambil aja silakan Pak Cai siapkan untuk agenda pagi ini. Kemudian ada yang perlu kami ingatkan sekali lagi, bahwa untuk pembinaan anak yatim kita di masjid, pertama kita akan salurkan santunan yang setiap waktu telah kita kumpulkan, kemudian secara periode yang kita bayarkan kita salurkan, yaitu setiap tahun ajaran baru. Gunanya apa? Yaitu untuk membantu anak-anak kita yatim dan piatu dalam menyelesaikan masalahnya. Yang sekolah untuk sekolahnya, yang kuliah untuk kuliahnya. Nah, untuk hal ini perlu kami sampaikan kepada kita semua, terutama kepada wali, pada yatim, berarti ibunya, pada piatu, pada bapaknya. Salah satu di antaranya yaitu kita mintakan hadir setiap Sabtu subuh mubarak. Nah, lawak sampaian dulu. Nah, dan akan ada evaluasi terhadap itu. Terhadap kehadirannya akan ada evaluasi, yaitu lain kok anak awak hadir apa tidak. Nanti ini akan mempengaruhi nanti. Untuk periode berikutnya. Yang kita tahu dalam hal ini, anak yatim itu adalah anak kita semua. Kita lah bapaknya, kita lah ibunya. Jadi kita tidak ingin anak kita tertinggal dalam hal apa nanti. Nah, karena kita di sini seperti apa yang telah kita terima tadi, pelajaran yang kita terima tadi juga itu menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Jadi mohon yang berada di rumah, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tuanya atau walinya mengingatkan kembali. Ada absennya, ada absen kehadiran pagi, terutama subuh Sabtu. Yang kita harapkan anak-anak kita itu hadir pada setiap kegiatan masjid. Apakah itu sholat 5 waktu,
hadir mereka melaksanakan sholat. Kita ingin menyiapkan anak-anak kita itu, karena kita lah yang akan mengawasi mereka, ingin menyiapkan mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Ini kita lepas dari ini. Awas tadi Pak Amin buka kata silakan ini. Itu yang akan menjadi kalau. Jadi Bapak dan Ibu, kami ingatkan sekali lagi bagi yang yang menjadi walinya, apakah bapak atau ibunya, tolong untuk ingatkan kembali anak kita, ajak mereka, bimbing mereka ketika kita sholat subuh, terutama di subuh mubarak ini. Demikian Bapak dan Ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian beberapa waktu yang lalu sound system kita bermasalah karena 3 dari kita corong masjid kita itu rupanya sudah tidak bisa berfungsi baik. Toa kita 3 buah tidak berfungsi baik sehingga suaranya tidak bisa jauh atau tidak terdengar. Mungkin barangkali ketika ada hal-hal yang perlu disampaikan dari masjid, terutama azan. Kemarin insya Allah sudah kita ganti ketiganya dengan mengeluarkan dana sekitar 3 juta. Bapak dan Ibu, Pak Ustaz, ada Bapak dan Ibu, ada urusan pagi. Terima kasih Pak Ustaz atas kesempatan yang telah diapakan. Beliau ada urusan, kita lepas. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah untuk selanjutnya sound system kita sudah bisa berfungsi balik, berfungsi kembali dengan baik. Itu beberapa hal yang perlu kita sampaikan pagi ini. Kemudian kegiatan menabung kita, gerakan menabung jemaah Masjid Baitur Rahim tetap jalan seperti biasa. Di antaranya sudah bisa memanfaatkan untuk umrah. Nah, ada jemaah yang sudah bisa memanfaatkan kegiatan menabung ini, menabung. Kemudian pada waktunya karena ingin melaksanakan umrah sudah bisa. Alhamdulillah. Nanti kalau itu Bu Umar kita lepas secara resmi dari masjid. Inilah yang sudah menyiapkan diri melalui gerakan menabung masjid. Kemudian periode yang lalu kurban. Kurban jalan seperti biasa. Kemarin sudah ada beberapa orang juga Pak Ketua memanfaatkan kegiatan menabung. Akhirnya bisa mengantarkan atau bisa memenuhi kewajiban berkurban. Kemudian juga untuk sekolah dalam waktu berjalan menabung. Rupanya ada yang kesulitan dalam keuangan. Kembali ke masjid. Rupanya ada tabungan yang bisa kita manfaatkan. Silakan. Jadi gerakan menabung kita ini multiguna, multifungsi. Menabungnya mulai dari Rp1.000 setiap hari. Tepatnya gitu. Mulai atau 1.000, jadi ada 5.000 boleh, atau selebih atau lebihnya ke atas. Jadi gerakan menabung ini kita tujukan seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kita dukung dengan jumlah dana yang tetapi kita waktu itu tidak bisa menyelesaikannya. Tabungan masjid kita bisa menyelesaikan. Anggota sudah luar biasa. Kemudian untuk saldo kita kemarin bisa informasi saldo terakhir tabungan kita sudah mencapai berapa? Beberapa waktu yang lalu sudah sampai 50 juta. Mungkin berjalan terus. Alhamdulillah saldo tabungan gerakan menabung kita sudah sampai 80 juta hari ini. Jadi kami himbau sekali lagi kepada kita untuk membiasakan hal seperti ini. Tanpa kita sadari nanti tabungan kita membesar dan kita
suasana nyaman beribadah itu adanya di masjid, adanya di mushola. Nah, ini yang perlu kita pegang. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, apa yang kita niatkan, apa yang ingin kita tuju, yaitu mencapai ridhonya Allah, Allah perkenankan hendaknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai hati. Alhamdulillah.